Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Mutia Andini dengan NIM 1905-12-1400 Sistem Informasi B 2019 akan menjelaskan model infrastruktur jaringan. Mari kita mulai dengan pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu pada router, kabel, dan lain-lain. Pembagian jaringan komputer. Jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu jaringan komputer terpusat dan terdistribusi. Pertama, jaringan komputer terpusat adalah komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kelebihan dari jaringan komputer terpusat antara lain pertama, efisien sumber daya. Kedua, menghindari kerangkapan data. Ketiga, kemudahan untuk penganalisisan serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya. Sedangkan kekurangannya yaitu, pertama, lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus informasi. Kedua, keterbatasan pemenuhan kebutuhan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Ketiga, data yang ada tidak fleksibel, peningkatan tergantung publik. Kedua, yaitu jaringan komputer terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan dari jaringan ini adalah 1. Penghematan biaya. 2. Peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran. 3. Mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. 4. Kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Dan kekurangan dari jaringan ini antara lain, pertama, memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer. Kedua, standarisasi tidak tercapai, akan diakibatkan tersebarnya pengelolaan informasi. 5. Boros dalam sistem peralatan. 6. Proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Jaringan berdasarkan area. Pertama ada PAN atau Personal Area Network. Contohnya adalah Bluetooth. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Contohnya pada lab komputer. Ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. Contohnya dalam satu wilayah atau kota. Keempat adalah WAN, Wide Area Network, yaitu internet atau yang telah mendunia. Jaringan berdasarkan aksesnya, yaitu intranet dan internet. Jaringan intranet diakses di kalangan internal, contohnya di dalam sekolah. Ciri khususnya yaitu jaringan yang kecil dan sempit, hanya mencakup wilayah lokal. Perkembangannya yang lambat. Dan yang terakhir, biasa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu internet. Internet diakses semua orang, yaitu internet pada umumnya. Jaringan internet sangat luas, internasional bahkan sedunia, memiliki jaringan yang kuat, perkembangannya yang sangat pesat, bisa diakses kapan saja, dan inilah perbedaan antara internet dan intranet. Internet bisa diakses oleh siapa saja, sedangkan intranet hanya di suatu wilayah. Jaringan berdasarkan fungsinya, client server dan peer-to-peer. Client server adalah jaringan dari sejumlah komputer yang bertindak sebagai klien, di mana komputer klien tersebut dapat meminta sebuah data, sedangkan server akan melakukan tugas yang dapat memberikan sebuah data sesuai dengan permintaan komputer klien tersebut. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan yang di mana setiap komputer tersebut saling dapat terhubung dalam jaringan, dan setiap komputer dapat bertindak sebagai klien maupun server. Jaringan komputer ini juga dibentuk tanpa adanya kontrol yang terpusat
pada sebuah server yang terdedikasi. Berdasarkan topologi jaringan, pertama yaitu topologi star. Topologi star memiliki satu node inti di mana node inti tersebut berada di bagian tengah, sedangkan yang komputer lainnya akan dihubungkan dengan node lainnya. Kelebihan topologi star yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Keempat, lebih fleksibel. Kekurangan topologi star yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hubungan atau switch mengalami masalah. Ketiga, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Kedua, yaitu topologi bus. Topologi bus ini hanya perlu menggunakan satu kabel yang panjang dan terminal. Kelebihan dari topologi bus yaitu kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru. Kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus yaitu: pertama, sering terjadi tabrakan arus data. Kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Keempat, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Ketiga, yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang membentuk koneksi antar perangkat komputernya yang saling terhubung secara langsung dengan komputer lainnya dalam suatu jaringan. Kelebihan dari topologi mesh adalah: pertama, bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data yang sangat banyak. Kekurangan topologi mesh: pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Ketiga, instalasinya sangat rumit. Keempat, yaitu topologi ring. Topologi ring adalah komputer yang dihubungkan menjadi satu membentuk lingkaran atau ring yang tertutup. Kelebihan dari topologi ring yaitu biaya untuk instalasinya cenderung murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring: pertama, jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Kedua, pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Ketiga, koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Kelebihan dari topologi tree: pertama, dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data lebih mudah. Kekurangan topologi tree: pertama, topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat. Kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasi mahal. Ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Keempat, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Jaringan berdasarkan kabel. Jaringan berdasarkan kabel dibagi menjadi dua, yaitu berkabel dan nirkabel. Pada zaman modern seperti ini, semua orang sudah bisa menggunakan jaringan nirkabel. Jaringan masa kini. Inilah bentuk dari jaringan masa kini. Sangat rumit, bukan? Terima kasih.